Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, siapakah yang tidak kenal Abu Nawas, tokoh yang dianggap badut namun juga dianggap ulama besar ini? Sufi, tokoh super lucu yang tiada bandingannya. Ini aslinya orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwaz, meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa ia mengembara ke Basra dan Kufah. Di sana ia belajar bahasa Arab dan bergaul rapat sekali dengan orang-orang Badui padang pasir. Karena pergaulannya itu, ia mahir bahasa Arab dan adat istiadat dan kegemaran orang Arab. Ia juga pandai bersyair, berpantun dan menyanyi. Ia sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun al-Rasyid, Raja Baghdad. Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari, bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah sang raja untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyelati dan mendoakannya. Maka sang raja bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu, menggantikan kedudukan bapaknya. Namun demi mendengar rencana sang raja, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan diberlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu." "Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini ke kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Sultan?" kata wazir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu." "Maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," sergah Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti tak waras itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana, dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi di depan raja, Abu Nawas berlagak bloon, bahkan tikanya ugal-ugalan tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda?" "Apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar, kau menghinaku Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan. Ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali. Wah, Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata, 'Aku bagi dua, engkau satu bagian, aku satu bagian.' Nah, sekarang mana bagianku itu?" "Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi?" "Ya tentu, itu kan sudah merupakan perjanjian kita." "Baik, akan aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian.
Wah, ternyata kau baik ke hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penunggu gerbang kota itu kelengger, Abu Nawas meninggalkan begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. Ya tuanku, ampun beribu ampun, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali. Tanpa suatu kesalahan, hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Berkata Abu Nawas, "Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab-sebabnya kau memukuli orang itu," tanya Baginda. "Tuanku," kata Abu Nawas, "hamba dan penunggu pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Hai penunggu pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar tuanku," jawab penunggu pintu gerbang, "tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan." "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut Baginda. "Abu Nawas tiada bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka narget, suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu." "Ampun tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba." Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas." Baginda kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampainya di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menteri. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai qadi?" Wazir atau Perdana Menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi qadi." Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi qadi. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari qadi yang lain saja." Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi qadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Pada suatu hari, ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia dipanggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Berkata bapaknya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya. Ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana aku? Sudah kau cium?" "Benar bapak. Ceritakan dengan sejujurnya, baunya kedua telingaku ini." "Aduh pak, sungguh mengherankan, telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk." "Hai anakku, Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini," berkata Syekh Maulana. "Pada suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak aku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi atau penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tidak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap milihmu sebagai kadi." Nah, itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi qadi.
Seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Wallahu a'lam bishawab.